Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan hingga saat ini. Allah anugerahkan taufik hidayah inayahnya yang menjadikan kita bisa berkumpul di rumahnya, di masjid, dalam rangka sama-sama mendirikan salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan mencari ilmu. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir, dan mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi abi ulumi fid dharain. Innama hajabal haqqu anka syiddatu kurbihi minka. Sesungguhnya Allah terhalang darimu karena sangat dekatnya Allah padamu. Sangat dekatnya Allah yang menjadikan kita terhalang memandang, melihat, alias mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kita dengan Allah bukanlah kedekatan kita secara fisik atau kedekatan jarak, seperti dekatnya antara kita sesama manusia. Jadi dekatnya Allah dengan hamba tak berjarak. Tidak ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tidak ada jarak dan tidak ada tempat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat tempat, maka mustahil Allah bertempat dan ada jarak dengan kita. Berbeda kedekatan sesama kita, maka ada jarak sekian meter, sekian senti. Tapi Allah tidak ada masafah, tidak ada jarak. Lalu apa yang dimaksud dekatnya Allah itu? Pengertian dekatnya Allah adalah kedekatannya lewat peliputan Allah dengan ilmu, iradah, dan kekuasaannya. Pengetahuan kehendak kekuasaan Allah meliputi kita selama kita hidup di dunia ini, sehingga Allah sangat dekat dengan kita. Dan ini diungkapkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan aku ini dekat. Qarib, dekat. Jadi Allah tidak jauh tapi dekat. Pertanyaannya, kenapa kita hambanya merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang lain lebih ditegaskan,
bahwa Allah aqrabu ilaika min kulli syai', Allah itu sangat dekat dibandingkan segala sesuatu, sangat dekat dengan segala sesuatu. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh manusia itu. Sedekat-dekatnya kita sesama manusia, maka tidak ada yang tahu bisikan sahabat, temannya yang ada di sebelahnya itu. Tapi kata Allah, kami tahu dengan ilmunya Allah. Allah tahu bisikan gerentes-geretek hati kita, khainatal a'yun, picingan mata kita. Ya'lamu khainatal a'yun. Di ayat yang lain, Allah tahu pengkhianatan mata itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kata Allah, kami lebih dekat kepadanya, kepada kita manusia itu, daripada dekatnya urat nadi. Urat nadi adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tapi Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Tidak ada yang terdekat dengan kita kecuali urat nadi kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita itu. Jadi Allah dekat dengan ilmunya, dengan kuasanya, dengan iradahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena saking dekatnya Allah, maka kita tidak bisa memandang, tidak bisa melihatnya. Artinya, walaupun Allah itu dekat, tapi banyak manusia yang tidak mengingat Allah, banyak melupakan Allah. Lagi zikir yang seharusnya yang diingat oleh Allah, paling sekian zikir yang ingat Allah, selebihnya lupa. Lagi membaca Al-Quranul Karim, kalam Allah, ingat kita sama Allah, tapi selebihnya lupa kita kepada Allah. Lagi sholat, aqimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Ingat Allah hanya pada waktu tertentu, selebihnya lupa. Allah sangat dekat, tapi terasa jauh. Sehingga orang tidak bisa memandang lewat mata hatinya, mengingat dengan hatinya. Lebih banyak melupakannya karena saking dekatnya. Dan biasanya dalam hidup ini, sesuatu yang dekat dengan kita dilupakan, tapi yang jauh diingat. Rumput tetangga lebih baik daripada rumput kita. Sawang sinawang orang. Qala fila ta'ifil minan fa'azimul qurbi huwallazi ghayyaba anka syuhudul qurbi. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Lataiful Minan menyatakan agungnya kedekatan Allah itu yang menjadikan gaibnya menyaksikan kedekatan darimu, hilangnya menyaksikan kedekatan Allah itu. Syekh Abdul Hasan menyatakan hakikatul qurbi
antughibu fil qurbi anil qurbil azim. Hakikat dekat adalah hilangnya kamu di dalam kedekatan saking dekat yang agung. Sama seperti orang yang mencium bau parfum, semakin dekat dia kemudian semakin wangi, tapi ketika masuk ke dalam rumah maka hilanglah aroma parfum itu. Kenapa kita harus merasakan kedekatan kita dengan Allah? Karena Allah dekat, kita saja yang jauh. Jadi tidak semua manusia bisa memandang Allah lewat mata hatinya, mengingat Allah dengan hatinya. Kita ngaji dalam rangka agar kita merasakan kehadiran Allah. Karena Allah sangat dekat, maka kita rasakan kedekatannya. Itu yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kelak manusia merasakan selalu dalam kepengawasannya, dalam ilmunya Allah, dalam kuasanya Allah. Bagaimana tidak Allah itu dekat dengan kita dan sangat dekat dengan kita. Allah menciptakan kita, Allah mengurus kita, mengatur kita, memperhatikan kita, sehingga gerak dan diamnya kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amal ibadah yang dirasakan bahwa ini karena pertolongan Allah, maka dia persembahkan semuanya itu untuk Allah. Banyak orang yang ibadah karena rutinitas, karena tidak enak sama tetangga, karena hubungan sosial dengan orang lain. Lalu dia sholat ke masjid. Tapi orang yang merasakan kedekatan Allah, maka dia semua persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal baik, amal solehnya dari Allah dan untuk Allah, minallah ilallah. Sehingga terasa betul orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala begini. Dia melakukan amal ini semata-mata adalah untuk Allah. Ketika orang mempersembahkan amalnya semata-mata lillah, maka saat itu dia sudah mendapatkan kedekatan dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Dan ini tidak harus banyak amal yang dilakukan ketika Allah berkehendak. Meskipun kita harus melakukan amal-amal kebaikan kita dalam rangka agar kita bisa menyaksikan Allah mata hati kita, agar hati kita selalu ingat Allah. Tapi nanti ada juga, hanya saja tidak boleh dijadikan sandaran. Ada orang yang betul-betul merasakan kehadiran Allah meskipun amalnya sedikit. Kenapa? Karena Allah ingin mengenalkan dirinya kepada seorang hamba itu. Ini contoh bagaimana penggembala domba yang waktu itu diuji oleh Abdullah bin Umar.
Bagaimana kalau kamu jual satu saja dombamu itu? Majikanmu tidak tahu. Apa jawab penggembala domba ini? Dia tidak sekolah, tidak kuliah, bukan S1, bukan master, lebih-lebih doktor, apalagi profesor. Tapi dia nyatakan, fa'aina Allah, di manakah Allah? Boleh majikan tidak tahu, tapi Allah Maha melihat. Betapa orang sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa hidupnya itu dia istiqnas, terhibur dengan Allah, penuh dengan syukur, hatinya dipenuhi. Selalu nikmat ini tidak ada yang datang kecuali nikmat ini dari Allah. Ketika mendapatkan musibah, maka dia pun yakin bahwa musibah ini adalah datangnya dari Allah. Dan Allah selama ini Maha baik, tidak mungkin memberikan musibah kecuali untuk kebaikan kita. Ada di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika aku uji hambaku itu dengan sakit, lalu dia tidak mengeluhkan tentang aku pada orang-orang yang menjenguknya, maka aku akan ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan darah yang lebih baik. Artinya dia ridho dengan ketentuan ujian musibah, karena boleh jadi pada saat musibah yang seperti itu, amal fisiknya dia tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa ngaji, tidak bisa silaturahim, tapi ternyata Allah kasih merasakan tune in dengan Allah saat itu, sehingga yang ada adalah Allah. Ya Allah, kayak merasakan, ya Allah, ini adalah ujian darimu. Terasa hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ma'rifat, makna Allah itu dekat, dan kita bisa melihat Allah dengan mata hati, alias kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kemuliaan kita dalam hidup ini. Tidak pernah akan kita lakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan ajaran Allah, karena Allah Maha tahu, meskipun tidak ada satupun yang melihatnya. Perhatikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dekat dengannya. Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, dalam kondisi terjepit, beliau berdoa kepada Allah. Fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan Allah ijabah doanya Nabi Yunus itu. Dikeluarkan dari perut ikan. Contoh kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipinta untuk menyembelih putranya Ismail, maka dia lakukan semuanya itu sebagai wujud taat dia kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar waktu peristiwa hijrah,
Saat itu Sayyidina Abu Bakar takut karena melihat pasukan kafir Quraisy sudah ada berada di mulut goa. Apa jawab Rasul? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita, menyertai kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa Allah yang begitu dekat, manusia kita ini merasa jauh dengan Allah? Yang pertama adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang ini menjadikan hati kita ada satu titik hitam. Terus melakukan dosa, titik hitam semakin tebal. Maka ini akan menghalangi dari memandang Allah mata hatinya. Hatinya lupa kepada Allah, tidak ingat Allah. Sehingga Allah terasa jauh, walaupun Allah itu sangat dekat. Dan yang kedua, dia kurang zikir dan doa dia. Karena ketika kita zikir, kita sambungkan. Tapi orang yang lupa zikir, maka dia terhalang dari mengingat Allah. Yang ketiga, terlalu cinta dia terhadap dunia, yang menjadikan dia lebih mementingkan dunia daripada mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab manusia merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa dekat dengan Allah? Maka pertama adalah bertaubat dari dosa. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak berdosa kecuali para rasul dan para nabinya. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertaubat. Kita menyesal, an-nadamah, lalu kita tobat. Karena siapapun yang melakukan dosa tanpa penyesalan, maka itu tanda hatinya mati. Mati hatinya, bagaimana dia akan mengingat Allah? Mati hati, mata hatinya, maka bagaimana dia akan memandang Allah? Hatinya lupa kepada Allah. Jangan sampai ketika kita melakukan dosa, kita tidak menyesal. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmahnya yang awal, min alamati mautil qalbi, di antara tanda matinya hati, yakni yang pertama, dia tidak menyesal, tidak sedih ketika ketinggalan taat, wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudis salat, dan tidak menyesal ketika melakukan maksiat atau dosa. Jadi tanda matinya hati bukan orang yang melakukan dosa, tapi orang yang ketika melakukan dosa dia tidak ada penyesalan, hatinya mati. Kenapa? Karena dosa itu akan membuat kemalangan, kebinasaan, kecelakaan dirinya. Maka hati yang hidup, dia sudah masuk ke dalam kemalangan, kecelakaan dirinya, yang akhirnya yang terjadi menyesal dia. Tapi hati yang mati, meskipun itu menjerumuskan kepada kecelakaan dirinya, dia tidak ada rasa penyesalan. Jadi yang pertama adalah taubat kita dari
dosa yang kita lakukan ini. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan doa kita. Banyak zikir lewat lisan kita. Karena kita iman kepada Allah, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, Allah Maha memelihara. Ini keimanan kita. Lalu kita zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak. Maka diharapkan lewat zikir itu terasa di kita. Kalau tadi keyakinan iman bisa lewat ilmu, ma'rifatul ilmi. Semua umat Islam meyakini bahwa Allah itu Maha melihat. Tapi tidak semua umat Islam merasakan bahwa Allah itu Maha melihat. Tidak ada di dunia ini umat Islam yang punya keimanan bahwa Allah itu tidak mengawasi. Semua meyakini bahwa Allah itu Maha mengawasi. Tapi tidak semua umat Islam merasa dalam hidupnya itu diawasi. Semua umat Islam mengakui bahwa Allah itu adalah Maha mengurusi dia. Tapi tidak semua umat Islam merasakan bahwa Allah itu mengurus dia. Mengurus jantungnya sehingga masih berdegup, paru-parunya. Allah sangat dekat, tapi tidak terasakan kedekatannya pada kita semua. Yang akhirnya orang karena merasa tidak dekat dengan Allah, tidak dirasakan kedekatan dengan Allah, yang ada bahwa saya bisa berbuat amal kebaikan, sedekah, membantu orang lain karena saya, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada satupun kebaikan yang kita ciptakan kecuali ini semua atas pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, mengabdi, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan positif. Jalan lurus itu jalan yang positif dulu. Ijabiyah, positif. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Jalannya para nabi, jalan orang yang Kau telah beri nikmat kepada mereka, para nabi, siddiqin, yang betul-betul membenarkan Engkau, syuhada, mereka yang syahid, was-sholihin, jalan orang-orang soleh. Baru nanti salbiyahnya, negatifnya yang kita minta agar kita tidak seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi ada positif, ada negatif. Ini jalan yang selalu kita minta, lalu Allah kasih hidayah, petunjuknya kepada kita. Namun orang-orang yang tidak merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dan selalu kita itu diberikan petunjuk, diurus oleh Allah, dia melakukan kebaikan bahwa dirinya yang melakukan amal kebaikan itu, dirinya yang bisa bersedekah itu, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buah daripada dekatnya Allah ini, karena Allah begitu dekat,
Maka orang-orang yang fana, orang yang bako, orang yang makrifat kenal Allah, merekalah yang bisa mata hatinya memandang Allah, hatinya mengingat Allah. Dan kita pun insya Allah sambil terus kita dari bawah lewat amal ibadah kita merasakan kenyamanan. Mudah-mudahan ada nyaman. Iya, saya kok hidupnya nyaman dengan Allah, istiqnas, terhibur dengan Allah. Hatinya bersyukur, jiwanya. Maka insya Allah nanti Allah merasakan kedekatan. Kita merasakan dekatnya Allah. Jadi rasa, zauk. Karena ada makrifat ilmu. Jadi kenal Allah hanya lewat ilmu, bahwa Allah itu alim, Allah itu basir, Allah itu sami, maha melihat, maha mendengar, qadir, maha kuasa, murid, maha berkehendak. Ini makrifat ilmu. Kita kenal Allah dengan ilmu kita, dan insya Allah semua umat Islam tahu bahwa Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu murid, Allah itu sami, Allah itu basir. Dan untuk melanjutkan agar kita merasakan kuasanya Allah, kehendaknya Allah, kepengawasannya Allah, maka kita yakni memperbanyak amal soleh yang kita lakukan, dan kita akui seluruh amal soleh, amal kebaikan itu adalah datangnya dari Allah. Maka insya Allah dengan kita melakukan amal-amal soleh ini, maka nanti Allah akan tarik kita. Karena ada orang yang amalnya sedikit, tapi Allah tarik, majdub. Karena Allah yang berkehendak untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Mudah-mudahan ini ada pada kita, alias ditarik, tapi tidak sampai kita masuk ke majdub yang menjadikan kita majdzub, yang menjadikan kita lupa kepada diri kita, lupa kepada yang lain. Karena ada yang ditarik, dia hanya menyaksikan Allah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Saya tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Akhirnya saat itu ada yang lupa daratan, lupa lautan. Tapi para rasul dikasih fana yang seperti itu selalu ingat Allah. Nanti makom bako kemarin yang diungkapkan, ada makom fana, ada makom bako, lalu cinta. Kalau kita cinta maka kita rindu, sehingga Allah yang dekat kita rasakan. Akhirnya kita nanti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buahnya bahwa ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah, hati kita selalu ingat Allah. Inilah beragama yang secara benar. Apa ada yang beragama secara tidak benar? Ada. Dan ini harus koreksi muhasabah. Indonesia ini negara mayoritas muslim. Tapi ternyata menurut hasil penelitian, ini negara nomor sekian dari 143 negara, nomor 80. Itu negara korupsi ya, melakukan korupsi, dan yang tidak merasakan kepuasan. Jadi kebahagiaan masyarakat Indonesia selalu sholat, insya Allah masjid-masjid penuh, tapi ternyata tidak terasa dalam perilakunya. Ini buah daripada kita merasa dekat dengan Allah.
aplikasi dalam kehidupannya, maka orang itu jujur. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Boleh orang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu menyertai kalian semua dimanapun kalian berada. Kita tidak pernah akan lepas dari Allah. Sungguh sangat mengherankan orang yang lari dari zat Allah yang tidak pernah akan lepas, dan dia mengejar sesuatu yang akan lepas. Karena ketika Allah barang sejenak saja, lahdoh sesaat, melepaskan diri dari kita, maka kita akan binasa. Alias meninggal dunia kita. Barang sesaat saja Allah lepas kepengurusannya dari alam semesta ini, maka alam ini akan hancur. Kesadaran akan kepengawasan Allah, kepengurusan Allah, pengetahuan Allah, ilmunya Allah, yang dalam sifat wujud Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam kita. Allah kuasa, Allah berkehendak, iradat, ilmu, Allah maha mengetahui, hayat, hidup, dan yang menjadikan kita hidup. Sama, maha mendengar, basor, maha melihat. Muncul aplikasi dalam kehidupannya orang-orang yang jujur. Kita, Indonesia, banyak mayoritas melaksanakan amal ibadah. Masjid tidak pernah sepi jarang. Tapi ternyata dalam kehidupannya ini korupsi, bahkan ketidakjujuran muncul, hidupnya yang tidak nyaman. Ada penelitian tahun 2017 itu seseorang yang mengungkapkan, saya baca bahwa negeri Finlandia dari 12 dompet yang disimpan oleh para peneliti di kota-kota itu, 11 dompet itu kembali. Artinya satu saja yang dicuri. Nah, kalau di kita sudah dikunci, digembok, dicuri juga. Kayak itu di sana yang saat ini ya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, ketika ada yang menginginkan belajar kita seperti Finlandia, maka kata Yusuf Kala, beda kehidupan di Finlandia dengan kehidupan di sini per kapitanya. Di sana sangat makmur. Meskipun terakhir Finlandia mencoba belajar dengan cara di kelas itu tidak menggunakan laptop katanya. Ini lagi kembali ke buku Finlandia itu. Coba gitu. Dan katanya terasa serius pada buku itu. Karena kalau buka web bisa jadi bukan hanya web itu yang dibuka. Nanti muncul web lain. Karena ini akibat digital itu. Jadi orang yang jujur, dia buahnya itu. Buah daripada kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga hubungan Allah di setiap keadaan kita, bukan hanya pada saat sholat, pada saat kita aktivitas kerja dimanapun, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melihat sesuatu, merasa bahwa ini adalah
hambanya Allah, diurus oleh Allah, melihat istri, melihat anak kita semua. Jadi ingat Allah. Insya Allah inilah yang menjadikan kita betul-betul beragama, dan itu pula lah yang Allah kehendaki, yakni bahwa Allah dekat, rasakan kedekatannya. Karena siapapun yang ingat Allah, maka mustahil dia melakukan dosa. Mustahil orang yang mencuri korupsi itu sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mustahil. Tapi saat itu bahwa orang lain tidak melihat dia, lebih-lebih Allah yang maha melihat dianggap buta oleh dia. Ini efek dalam kehidupannya luar biasa. Kurbun kedekatan Allah itu. Kita tidak merasa sendiri. Kita tidak gentar menjalani hidup ini. Ada Allah. Saya terima ya Allah ketika Engkau uji kami ya Allah. Saya terima. Saya gembira, saya bahagia ya Allah. Maka kebahagiaan ini nanti yang Allah akan bahagiakan juga, law of attraction, hukum ketertarikan. Tapi kalau orang mengeluh, maka siap, yang datang adalah bertubi-tubi keluhannya. Jadi betapa indahnya kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut dengan pengalaman masa lalu, tidak sedih, tidak cemas terhadap masa depan kita. Bang, Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Lirih kita berdoa, banyak zikir ketika ikhtiar kita. Saat itu kita ingat Allah, beradab dengan Allah lewat doa yang kita panjatkan di setiap keadaan, bahwa semuanya ini darinya dan kita persembahkan untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking dekatnya Allah, maka Allah hijab ini, inna mahtajaba li syiddati zuhurihi wa khufya anil absar li azimi nurih. Allah halangi karena saking jelasnya Allah. Allah itu sangat jelas sehingga Allah punya sifat zahir. Tapi kejelasannya hanya dirasakan oleh orang-orang yang makrifat, yang hatinya hidup, sehingga mata hatinya memandang Allah, hatinya ingat Allah. Itu yang dimaksud mata hatinya melihat Allah itu. Allah zahir wa khafiya anil absar li azimi nurih, dan Allah itu tersembunyi dari bisa dilihat oleh mata kepala. Karena apa? Karena keagungan cahayanya Allah. Bukan Allah yang menutupi, tapi ketidakmampuan mata kepala kita yang lemah ini tidak bisa melihat Allah. Mata hatilah yang memandang Allah, sehingga itu disebut dengan batin. Allah punya sifat az-zahir wal batin. Allah itu zahir dan sekaligus Allah itu batin. Zahir, setiap kita melihat segala sesuatu kita ingat Allah, keagungan Allah, ciptaannya Allah, kepengurusannya Allah, keindahan Allah. Jadi bukan takut pada makhluknya. Ada geledek, petir, yang ditakutkan petirnya. Kita betapa agungnya Engkau ya Allah. Aku berlindung dari keburukan sesuatu petir ini. Misalnya kayak begitu ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalta biha
wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta biha. Aku mohon kepada Engkau kebaikan sesuatu itu dan kebaikan yang ada dalam sesuatu itu, kebaikan terhadap apa yang Engkau kirim terhadap sesuatu itu, hujan, angin besar. Aku berlindung kepadamu dari keburukan, angin topan, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan apa yang Kau kirim lewat angin topan itu. Jadi ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita kemudian teringat akan doa yang dipanjatkan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan dalam salah satu munajatnya, wahai yang maha dekat, Engkau maha dekat dan aku teramat jauh. Kedekatanmu kepadaku membuatku putus asa dari yang lain selain Engkau. Dan kejauhanku darimu membuatku kembali memohon kepadamu. Maka jadikan untukku dengan keutamaanmu, sehingga Engkau menghapus kehendakku dengan kehendakmu. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha mulia. Ini doa yang indah yang dimunajatkan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam ini. Kau dekat, maka ketika dekat aku tidak ingin menjauh darimu ya Allah. Kalaupun aku jauh, dekatkan aku. Sehingga jadikan kehendakku adalah kehendakmu, penglihatanku penglihatanmu, pendengaranku adalah pendengaranmu ya Allah. Akhirnya kita terbimbing dalam hidup kita, merasanya nyaman, happy kita. Allah menciptakan kita itu untuk happy, bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini beragama kok serem. Neraka Allah nanti akan memberikan azab yang sangat pedih. Padahal sifat Allah yang banyak adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sadari, rasakan kedekatan itu. Lewat apa? Lewat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Kalau kita lewat daripada ketaatan, luput dari ketaatan, kita sedih, sehingga kita segera untuk melakukan ketaatan. Terjerumus kita ke dalam maksiat, maka kita menyesal, segera untuk bertobat. Maka insya Allah hati kitanya akan kinclong, dan akhirnya hati kita akan selalu ingat Allah. Mata hati kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hikmah, dua hikmah yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yakni pertama, sangat dekatnya Allah yang menjadikan Allah menghalangi darimu, dari kita semua. Namun itu bagi kebanyakan orang, bagi hatinya yang hidup, mata hatinya bisa memandang Allah, hatinya selalu mengingat Allah, sehingga Allah dekat, dan begitu dirasakan kedekatannya. Dan kedekatan di sini lagi-lagi diingatkan, bukan kedekatan berdampingan, tapi kedekatan tanpa jarak kita. Maka lirih ngomong sama Allah, ya Allah, aku ingin dekat dengan Engkau, bantu aku. Kita lirih doa-doa yang kita panjatkan itu, tidak usah teriak-teriak, kecuali doa yang banyak orang maksudnya. Tapi ketika sendiri, lirih kita.
karena kita sedang berdoa bukan pada zat yang budek, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah yang maha mendengar. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bukan hanya kenal Allah, bahwa Allah punya sifat maha mengetahui, maha mengawasi, maha melihat, maha mendengar, maha mengurus, maha memelihara, tapi kita merasakan tentang kepengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pemeliharaan Allah, kepengurusan Allah. Sehingga ketika kita naik ke sana, maka berarti Allah dekat dan terasa dekatnya itu pada kita, dan ini akan membimbing kehidupan kita menjadi hamba-hambanya yang utama, yang soleh, yang sangat dekat dengannya. Dan akhir hayat hidup kita, karena kita selalu ingat Allah, maka lirih ucapannya nanti la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.